panitia sudah catat. Nama saya adalah Daniel Sampai Rante Tondok. Fasilitator ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah setelah kami menjadi mualaf, nama kami dirubah oleh guru kami menjadi Abdul Rahman. Iya, benar, ini suatu perjalanan hidup yang mungkin sangat panjang ya. Bukan berarti kami di sini berdiri sebagai ingin membanggakan diri atau menyombongkan diri, tapi mungkin ada dengan hadirnya kami di sini, mudah-mudahan ada hikmah di balik ini dan kita para mualaf semakin dikuatkan. Ya, mungkin awal-awal kami menjadi mualaf itu, kami menjadi mualaf di Jakarta waktu itu. Alhamdulillah kami sempat tugas di sana. Alhamdulillah tahun 2004. Ya, tapi sebelumnya kami alhamdulillah kami berdomisili di daerah Kare sana, daerah Kare. Mungkin tidak asing lagi ya. Ada gereja Katolik besar di situ. Tapi saya bukan di Karenya, saya di gereja Torajanya. Gereja Toraja. Alhamdulillah kami waktu itu sebagai ketua pemuda gereja. Alhamdulillah. Masya Allah, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Setelah itu mungkin perjalanan batinnya sangat panjang kalau saya ceritakan di sini. Mungkin singkat-singkat saja. Iya, Pak. Alhamdulillah. Setelah kami sebagai pengurus selalu berceramah juga, selalu berceramah menyampaikan ketauhidan Kristen. Tapi ternyata saya sendiri jadi bingung tentang apa yang saya bicarakan. Bingung saya. Akhirnya saya bertanya, loh, kok saya bisa bicara begini sedangkan saya tidak yakin dengan apa yang saya bicarakan. Akhirnya saya bertanya kepada diri saya sendiri. Saya bertanya pada diri sendiri, apa benar ada itu yang namanya Trinitas? Saya bergumul lah. Karena kita di Kristen itu ada yang namanya kita doa pagi ya Bu ya. Kalau kita di Muslim sekarang doa subuh. Kalau di Kristen itu ada doa pagi namanya. Alhamdulillah kami rutin lakukan itu. Tapi setiap berdoa selalu ada tanda tanya. Akhirnya kami berdoa sama Allah, ya Allah. Tapi bukan maaf. Waktu itu kami terus terang bilang dalam nama Yesus. Cuma kami bilang, ya Allah, Dalam nama tunjukkanlah kami jalan yang paling benar. Setiap akhir doa kami. Itu berjalan sampai 2 tahun. Alhamdulillah kami selesai kuliah. Kami ke Jakarta. Alhamdulillah berjalan waktu. Akhirnya sudah waktunya kami mengikrarkan diri sebagai pengikut Sayyidina Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Cuman tidak sampai di situ perjuangan kami 2004 ya. 2004. Ternyata menjadi mualaf itu seperti yang disampaikan Ustadz Idam tadi ya. Ipan ya. Ternyata untuk memelihara keislaman kita itu sangat berat. Itu yang perlu benar-benar ditanamkan. Karena kami juga ada pengalaman, kami juga sempat, karena kami tidak dibimbing secara benar, bahkan kami dibimbing oleh bahasa kasarnya seorang dukun Muslim. Akhirnya kami lama juga di situ berkecimpung. Setelah itu kami bisa, alhamdulillah berkat pertolongan Allah, kami bisa keluar dari situ. Ternyata tidak menemukan jalan lagi karena tidak dibimbing tadi seperti yang disampaikan. Kami
terlibat di ya walau apa ini benar apa tidak, ini kami terjun di dunia tarekat. Wih, Padahal ketinggian ilmu itu. syariat kami sangat minim sekali. Masya Allah, sampai kami diajarkan sampai tingkat makrifat. Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi kayaknya belum sampai ya. Belum sampai. Mudah-mudahan Allah kasih izinkan untuk sampai. Pertanyaan saya, Ustadz, bagaimana kalau bisa setelah kami menjadi mualaf ini supaya jangan seperti terjadi pada diri kami ini yang kami alami dan ini nyata, bagaimana caranya yang jalan terbaik supaya jangan peristiwa-peristiwa ini terulang kembali. Mungkin itu saja supaya jangan terlalu panjang lah ya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama berkaitan dengan istiqomah di dalam iman dulu ya. Artinya jangan sampai copot keiman itu, tetap kuat, semakin hari semakin kuat. Itu sebenarnya kita sebagai kami, terutama yang muslim dari lahir, itu memang diperintahkan juga untuk banyak berdoa agar tetap diberikan hidayah, agar hidayah itu tetap berada di dalam dada ini. Nah, makanya kan di dalam Al-Quran disebutkan di surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, yang sering kita ucapkan juga, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Itu untuk menguatkan iman. Sudah menjadi orang beriman pun jangan sampai hati kita ini rusak lagi dan keimanannya setelah Allah berikan hidayah. Artinya memang untuk mempertahankan hidayah perlu kekuatan dari diri kita, perlu keseriusan memupuk iman kita. Jangan sampai mudah terpengaruh oleh godaan-godaan apalagi yang sifatnya duniawi sehingga kita kembali kepada kekufuran. Naudzubillah summa naudzubillah. Dan memang pembinaan mu'alaf, konsentrasi kita mengajak teman-teman mu'alaf untuk istiqomah itu perjuangan. Bukan hanya dari yang membimbingnya, yang dibimbingnya juga perlu perjuangan, kan gitu. Seperti mungkin yang sekarang sering kita lihat kasusnya orang untuk mu'alaf secara melihat bahwa dia dilembutkan hatinya oleh Allah, melihat banyak fakta kebenaran dalam Islam, dia akhirnya terketuk untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat menjadi mu'alaf. Itu terkesan sepintas kita melihat mudah. Alhamdulillah. Makanya sudah begitu banyaknya orang yang diucapkan dibimbing 2 kalimat syahadat oleh guru kita. Namun ke depan pembinaannya itu kan mempertahankan iman. Karena ujian itu datang, Al-Quran sendiri yang mengabarkan. Kan gitu. Apakah kalian itu mengira akan dibiarkan begitu saja ketika kalian sudah mengucapkan kami beriman? Kan gitu. Hasiban nasu ayyutraku ayyakunu amanna billah wa hum la yuftanun. Kata Al-Quran, apa mau dibiarkan begitu saja? Tidak, akan banyak ujian yang dihadapi. Makanya di situ untuk menunjukkan kita sebagai hamba Allah, Allah membimbing kita, menuntun kita agar sering mengucapkan, berdoa kepada Allah. Dibimbing cara berdoanya, jangan sampai rusak iman kita setelah kita menerima hidayah. Jangan sampai rusak hati kita. Nah, masalah bimbingan atau mengajak kawan-kawan yang mu'alaf ini, kemarin juga sudah disampaikan, kami obrolkan dengan guru kami. Kita kayaknya perlu banyak konsentrasi memang mengajak, membimbing saudara kita yang bersyahadat. Jangan sampai kita hanya fokus menyahadatkan mereka, tapi kita lupa nasib mereka 1, 2, mungkin sebulan, 3 bulan ke depan. Sejauh mana perkembangan keimanan mereka, pelajaran mereka, akidah mereka, fikih mereka, sholat mereka dan sebagainya. Itu bagian dari konsentrasi kita. Kemarin saya sampaikan beberapa poin programnya dan alhamdulillah pembina kami di sini dari Yayasan Apologet Islam Indonesia menyambut dengan baik. Bagaimana kita harus konsentrasi full kepada saudara-saudara kita yang mengucapkan 2 kalimat syahadat
bagaimana bimbingan imannya ke depannya, jangan sampai kembali kepada kekufuran. Mohon doanya juga dari para hadirin dan para ustadz semua agar kami semua yang ada di yayasan, terutama di API, di Adonate dan yang lain yang konsen dalam kegiatan ini, semoga tetap diberikan kekuatan dan istiqomahnya dalam menjalankan misi ini. Terima kasih. Dipersilakan oleh Ustaz. Bismillah. Yang pertama, saya ingin menambahkan sedikit Gurunda yang kedua nanti perihal tanggal 25 Desember. Sampaikan saja ke orang-orang Kristen, kalau hari Sabat saja bisa kalian pindah pada hari Minggu, kenapa tidak kalian pindah tanggal 25 Desember pada tanggal 20 Januari atau 20 Desember? Iya, sampaikan. Jika yang ada dalilnya loh. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Kalian berani pindah pada hari Minggu, hari Ahad. Nah, ini tidak ada dalilnya dalam Bible. Kalau robe itu Bible, kalau robe baru bisa dapat tanggal 25 Desember. Tidak ada dalilnya. Kenapa nggak kalian berani pindah? Takut sama pendeta? Dan begitu. Kalau hari Ahad saja, yang hari ini hari Minggu, kemudian kalian pindahkan dari hari Sabtu, hari Sabat, kan perintahnya itu, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Perintah Tuhan, berani kalian langgar. Kenapa? Tanggal 25 Desember tidak ada hari ayatnya dalam Bible, kalian tidak berani pindah. Otak kalian ada lantai di mana? Makanya kami kalau diskusi bang, sebelum naik, syarat untuk diskusi dengan kami, yang pertama naik bawa otak, jangan simpan di kloset otaknya. Itu makanya setiap layar ini, karena orang-orang kalau kami ini sudah bicara dengan guru, kadang banyak akun yang rungkat. Iya. Nah saya ingin yang kedua bang, saya kasih waktu sedikit, mungkin 10 menit ya. Yang kedua, kenapa kami adakan ini? Yang datang cuma 20 orang, yang datang cuma 30 orang, 40 orang. Anda lihat di TikTok itu kami siaran langsung, berapa ribu yang nonton? 4.000. Berapa ribu yang nonton? 100? 200? Enggak. Ribuan yang nonton. Berapa akun? Cuma satu? Enggak. Puluhan akun yang siarkan secara langsung lewat Handi Celebes, dari YouTube Handi Celebes, maka disebarlah ke akun-akun TikTok yang lain, dan penontonnya enggak ada, cuma 20 orang tuyul. Iya. Mereka pikir yang hadir di sini cuma 20 orang. Aduh, kasihan. Iya, kami buat ini sebagai bentuk dakwah. Karena kalian lakukan pemurtadan lewat media sosial, maka kami pakai media sosial. Di sini jangankan 20 orang, cuma saya dengan Bang Sumaya nggak masalah, karena nanti pasti dinonton jutaan orang. Takbir. Itu tujuannya tenten. Kapan kau pinter? Itu tujuannya. Kami adakan acara mualaf di dunia ini, saya sama Bang Suman aja, nggak apa-apa. Yang penting ada kamera di depannya, nggak ada masalah. Karena yang hari ini yang paling penting bagaimana menyampaikan kepada seluruh manusia, bukan kepada seluruh makhluk. Dan kami nggak bisa kepada seluruh makhluk. Nggak mungkin kudawai anjing. Apa bahasa anjing? Tak tahu pula. Oke, yang pertama ya, teman-teman hotel yang hari ini mungkin live di TikTok yang nonton, silakan nonton sampai bengkak-bengkak kaki dan dadamu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perihal pembinaan mualaf, itu salah satu tujuan kami hadir di sini bersama gurunda kita ini, bersama para asatid, bersama kaum muslimin. Karena tugas ini bukan tugas kami sendiri, bukan saya sendiri, bukan Ustadz sendiri, bukan Bang Zuma sendiri, bukan. Atau bukan cuma apologet Islam, bukan cuma Arimatia, tetapi tugas ini adalah tugas seluruh kaum muslimin yang dimana telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka tugas kita bersama. Makanya di sini tema kita, saya nggak ada tadi ya, temanya kita luar biasa hari ini, masya Allah. Mualaf cerdas, mualaf mandiri. Kenapa mualaf cerdas? Agar kita tercerdaskan mengikuti jalan yang lurus, kemudian kita mandiri, mengangkat kaum para mualaf yang baru-baru mengislamkan diri, itu yang kita bantu. Ya, memang saya sepakat. Yang hari ini saya lakukan di NTT, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kami telah menyelesaikan pembangunan rumah Quran 1. Dan kemudian
kedepannya kami akan membangun kantor kami dan akan membangun pondok pesantren, karena alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala telah di 17 saya sendiri sudah 17 yang saya syahadatkan di NTT, dan kurang lebih sudah 24 orang yang kami utus di pondok pesantren dengan tujuan mereka kami utus untuk menuntut ilmu, kemudian akan kami kembalikan ke wilayahnya masing-masing, dan insya Allah kami akan membuat juga bukan pos, tetapi cabang-cabang perwakilan yang dimana kami akan tempatkan di situ para mu'alaf binaan kami yang telah kami sekolahkan. Nah, mereka ini akan mengkanter serangan-serangan misionaris dan mengkanter segala bentuk upaya pemurtadan yang dilakukan oleh para pendeta-pendeta. Jadi ini yang kami lakukan. Mudah-mudahan ke depan kami bisa berkolaborasi dengan API, kami bisa berkolaborasi dengan Arimatea. Ini bukan tugas kami ya, bukan tugas kami sendiri. Tapi ini tugas kita bersama. Doakan kami semoga Allah berikan kesehatan dan panjang umur. Amin. Dan yang paling utama doakan kami agar istiqomah di atas jalan yang mulia ini. Amin ya. Tentunya jalan dakwah. Jadi ini salah satu yang ingin saya sampaikan, karena saya jujur Bu, saya tinggal di daerah mayoritas Kristen, 95% Kristen. Daerah NTT yang saya tinggali. Dan sengaja saya ambil di sana agar saudara-saudara kita di sana mau menerima Islam. Ya, saya datang ke sana bukan mau cari orang yang ingin masuk Islam. Saya cari orang yang mau menerima Islam. Ya, bukan masuk Islam, menerima Islam. Kalau cuma masuk Islam, banyak orang masuk Islam tapi tidak mau menerima Islam. Kenapa saya katakan seperti itu? Ketika dia mendengarkan aturan-aturan dan syariat dalam Islam, KTP-nya saja yang dirubah. Yang penting dapat uang selesai. Karena kami banyak mendapat kasus mu'alaf jadi-jadian. Ya, karena ditahu kalau di Islam itu kalau berinfak sedekah kepada para mu'alaf, masya Allah, nah dimanfaatkan. Dan kami banyak dapat itu. Dan saya paling mudah mendeteksi orang-orang seperti itu. Itu pekerjaan saya. Walaupun saya baru 10 tahun masuk Islam, tapi saya paling mudah mendeteksi ketika orang itu masuk Islamnya cuma pura-pura. Saya ajak kita diskusi dulu. Kemudian kami kontrol keislaman. Kami lihat bagaimana sholatnya, kami lihat bagaimana dia tolabul ilmi, apakah dia mendatangi kajian-kajian ilmu atau tidak. Setelah itu, karena saya sampaikan sama mereka, kami membantu Anda bukan di perkara dunia, tetapi perkara akhirat. Nanti insya Allah duniamu akan ikut. Mustahil ketika kau menanam rumput tumbuh padi, mustahil. Tetapi ketika engkau menanam rumput, menanam padi pasti rumput akan ikut. Maka tanamkan akhirat dalam dirimu, insya Allah dunia akan mengikuti dari belakang. Mungkin ini Gurunda yang